Ya, alhamdulillah teman-teman Majelis Gaul, sahabat Ngafe, pada malam hari ini Senin 7 Maret 2022 kita bisa bertemu lagi di ruang Zoom maupun di ruang YouTube. Insya Allah pada malam hari ini pemateri yang akan menemani kita yaitu Ustadz Muhyiddin SHI. Sebelumnya pertama-tama salawat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat kuota sehingga kita bisa hadir di ruang Zoom maupun di ruang YouTube. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dan selama hidup ini selalu di atas jalan sunnah beliau. Baik teman-teman sahabat Majelis Gaul, kita sapa dulu pemateri kita yaitu Ustadz Muhyiddin SHI. Assalamualaikum Ustadz Muhyiddin. Muhyiddin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan jika ada salah penyebutan kata Ustadz. Iya, nggak apa-apa. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tema yang ngeri-ngeri sedap yaitu nikmat dan hisab Ustadz. Ini merupakan kajian muhasabah sepertinya. Ya. Iya. Baik, iya. tanpa berlama-lama lagi kita dengarkan langsung nasihat beliau karena ini pertama kali beliau mengisi kembali setelah masa sakit beliau. Kita doakan sebelumnya semoga beliau senantiasa diberikan panjang umur, sehat selalu dan diberikan keberkahan waktu, keberkahan kesehatan dan keberkahan ilmu. Baik, kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih Akhi Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil syakirin, sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Wa qala Rasul alaihi salatu wassalam, idza nahaitukum bi syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Akhi Deni dan para teman-teman yang sudah hadir di forum kajian pada malam hari ini, alhamdulillah dengan izin Allah SWT kita bisa berjumpa kembali. Walaupun sesungguhnya saya juga belum sehat banget ya, belum sehat banget, tapi ya, rasa kurang sehat ini terkalahkan oleh keinginan saya untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Semoga malam ini kita dapat keberkahan, ya, nambah ilmu kita, nambah taat kita, dan nambah kebaikan ada pada kita. Baik, kita tidak berlama-lama, saya langsung share materinya. Nah, sudah jelas ya, Akhi ya? Ini suara saya jelas nggak, Akhi? Yes, alhamdulillah jelas Ustaz. Ya. Mungkin ada saya nggak naik ya, jadi standar rendah aja suaranya, menyesuaikan dengan kekuatannya. Semoga ini juga bisa dikaji sampai selesai nanti ini satu bab ini. Temanya adalah An-Na'im wal Hisab. Kata Naim sudah sangat akrab dengan telinga kita. Kata hisab apalagi gitu ya. Jadi kita ingin menghubungkan antara Naim dan hisab. Dan memang tidak bisa dipisahkan antara Naim dan hisab. Di dalam ayat yang sangat populer ya, yang akrab dengan telinga kita. Di sini dijelaskan wa akhbarallahu ta'ala ibadahu annahu muhasabuna yaumal qiyamati an kulli ni'matin taqallabu fiha fil hayatid dunya haitsu qala tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Jadi Allah mengabarkan kepada hambanya bahwa mereka nanti akan dihisab semua pada hari kiamat. Muhasabuna yaumal qiyamah. Mereka akan dihisab semua oleh Allah pada hari kiamat. An kulli ni'matin, dari setiap nikmat taqallabu fiha yang mereka bergelut dengannya, dengan nikmat itu fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Haitsu qala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im.
Kemudian nah ini sudah kita sama-sama paham kalau sudah model begini pasti ini lamu takkid, ada fi'il mudhari, ada nunu taukid. Ini sangat kuat sekali pesannya. Kemudian pasti kamu akan ditanya pada hari itu, pada hari kiamat, anin na'im atas seluruh nikmat yang diberikan kepada kalian. Jadi ayat ini sangat akrab dengan kita. Cuma terkadang kita itu hanya sekedar membaca, mendengar tanpa meresapi, tanpa mentadabburi, dan bahkan tidak ingat sama sekali maknanya. Begitu. Padahal ketika mendengar ayat ini mestinya kita langsung takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua nikmat itu, ini nggak main-main nikmatnya. Kita tadi disebut ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kuota, gitu kan. Itu nikmat semua. Fakana dzalika al-ikhbar hujjatan 'ala insani annahu sayus'alu 'anin ni'amil lati utiha fil hayatid dunya. Kabar dari Allah ini menjadi hujjah atas manusia bahwasanya manusia itu akan diminta pertanggungjawaban Allah anin ni'am. Ni'am itu jamak dari ni'matun ni'matan ni'am. Ya Allah menggunakan kata an-na'im. Jadi semua nikmat ini kalau disebut anin ni'am, jadi semua nikmat yang Allah berikan di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban. Nah, bagi Allah sangat mudah yang kayak gitu ya, akhirillah. Nah, lanjutkan. Sayus'alul insanu 'anil na'imil lati a'ta iyyahu fid dunya. Jadi manusia itu nanti akan diminta pertanggungjawaban Allah, akan ditanya. Jadi kita mendengar kata yus'alu, terus mas'ul, itu sudah satu kata, satu akar kata ya. Akan ditanya. Jadi semua nikmat yang diberikan kepada manusia itu akan diminta pertanggungjawaban. Waqtalafal ulama fi tafsiril maqsud bin ni'am. Kemudian ulama berselisih pendapat, berselisih pandangan terkait dengan yang dimaksud ni'am atau na'im itu apa saja. Nah, paling tidak pada kesempatan kali ini kita kutip beberapa pendapat. Yang pertama adalah pendapat Ibnu Jarir at-Tabari fi tafsirih, dalam kitab tafsir beliau yang terkenal yaitu kitab tafsir at-Tabari. Beliau menyebut yang pertama adalah yang merah itu, ikhafillah, warna merah. Yang pertama adalah al-farag was-sihah. Yaitu al-farag. Al-farag itu waktu luang, was-sihah dan kesehatan. Kita itu pasti punya waktu luang, ya. Waktu luang kita tuh tentunya lebih banyak dibanding waktu sibuk kita. Kadang kesibukan kita sebenarnya juga belum tentu itu mengundang ridha Allah kan gitu. Nah, waktu-waktu kita itu nanti akan ditanya oleh Allah SWT. Apalagi kita ketika punya waktu luang. Dipakai apa waktu luang itu? Wasihah dan kesehatan kita. Ketika sehat kita ngapain aja? Nah, jadi nggak main-main, akhi. Ya, ikhafillah. Jadi waktu luang, kesehatan akan ditanya oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah diulang lagi oleh beliau, oleh Ibnu Jarir at-Tabari, as-sihah wal amnu. Kesehatan dan keamanan. Jadi kalau kita dalam keadaan sehat, lingkungan kita aman, rumah kita aman, ya, tidak terjadi pencurian, tidak terjadi sesuatu yang membuat kita takut. Itu maka kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Nikmat disyukuri itu. Nah, ketika kita sehat, ketika kita aman, kita ini ngapain aja. Begitu. Ya. Kemudian diulang lagi pada poin yang ketiga, yaitu al-afiyah. Al-afiyah maknanya juga nggak jauh ketika kata ditanya oleh orang, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat wal afiyah, gitu. Sihah wal afiyah. Jadi kesehatan wal afiyah. Nah, ini kesehatan lahir batin, termasuk kita mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Ya sehat, ya sehat lahir batin. Kemudian kita terpenuhi rezeki kita. Itu afiyah. Maka kita sering pada Allahumma inna nas'alukal afiyah. Kan begitu. Kemudian di dalam doa juga Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika. Diajarkan Allah begitu oleh Rasulullah SAW seperti itu. Al-afiyah. Ini akan ditanya teman-teman. Kemudian al-diraku bil hawas. Kemudian kemampuan mengindra. Jadi berfungsinya manca indera kita itu juga akan ditanya oleh Allah SWT. Seandainya ada orang yang tidak bisa melihat karena buta, mungkin akan dihitung sejak kapan dia buta. Kalau sejak butanya sejak kecil, tentu dia tidak dihisap atas matanya itu, atas penglihatannya itu. Indra penglihatannya tidak dihisap oleh Allah karena dari kecil sudah buta.
Kalau misalnya dia butanya setelah balik 5 tahun setelah balik baru buta misalnya, ya mungkin 5 tahun itu ada hisab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi setelah dia buta, maka tidak ada hisab atas uh, nikmat yang tadi itu sudah karena sudah dicabut oleh Allah, nikmat bisa melihatnya. Ya, makanya di Al-Quran kan dikatakan innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, al-idraku bil hawas, kita bisa melihat, bisa mendengar. Kita bisa melihat dipakai apa? Kita bisa mendengar dipakai apa? Indera pengecap kita berfungsi pakai apa? Kulit kita merasakan kebaikan ini dibuat apa? Ya, begitulah ikhwafillah. Jadi nggak main-main nikmat Allah diberikan kepada kita ini. Ya, makanya kalimatnya tsumma la tus'alunna yauma idin 'anil na'im. Kemudian ditambah lagi oleh beliau Ibnu Jarir At-Tabari at-ta'amu wasyarab, yaitu makanan dan minuman. Jadi setiap hari kita bisa makan, bisa minum, itu ada pertanggungjawabannya. Iya, begitu ikhafillah ya. Kemudian di dalam penutupnya beliau menyatakan kullu ma yataladzadzu bil insanu fid dunya. Itu semua yang manusia itu merasakan kelezatannya, menikmatinya ketika di dunia, itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum yang disampaikan oleh Ibnu Jarir Tabari. Ini kan nikmat kita rasakan semua ini. Ya, nikmat yang sebut tadi sudah kita rasakan semua. Kemudian juga kita tidak pungkiri bahwa ada nikmat agama dan iman ini ya, yang sering kita akui sebagai nikmat tertinggi. Betul. Di dalam penjelasan ulama mengatakan wa anna ad-dina wal imana huwa ni'matun minhu imtanna biha ala ibadihi hina qala al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Jadi agama, keimanan, nikmat iman dan nikmat Islam itu merupakan nikmat yang dimana Allah itu memberi karunia kepada manusia di dunia atas hamba-hambanya itu ya dengan nikmat itu. Buktinya apa? Firman Allah dalam Al-Quran dalam ayat yang sangat kita sering dengar, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan nikmatku yang ada padamu, wa raditu wa atmamtu alaikum nikmatin, aku sempurnakan nikmatku padamu. Maksudnya agama Islam ini. Ya. Telah kusempurnakan nikmatku yang ada padamu, wa raditu lakum Islam dinan, dan aku Islam sebagai agama kalian. Jadi iman, kita Islam, kemudian kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, kita memeluk Islam. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kita akan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lah kita imannya benar apa enggak? Kan memang iman harus dibuktikan. Udah mendapat Islam tapi tidak dijalankan. Ya, menyatakan iman tapi tidak beramal saleh. Atau memahami, meyakini bahwa dia dalam beragama Islam Allah. Nah, itu semua ada pertanggungjawaban dari Allah untuk kita nanti di yaumil qiyamah. Maaf ya teman-teman ya, ini fokus saya ada kurang. Kemudian Warwat Tirmidzi dan Imam Tirmidzi meriwayatkan wasohahu dan beliau mensahihkan hadis ini an Abi Barzat al-Aslami, dari Abi Barzat al-Aslami radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda. Nah, ini sering kita dengar juga, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fi ma afnah. Jadi tidak akan tergelincir dua kaki anak Adam itu, dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum mereka ditanya an umrihi fi ma afnah, terkait dengan umurnya untuk apa dihabiskan. Umurnya itu loh, ya. Ya, kalau misalnya kita hitung sejak balik, umur sejak balik itu dipakai apa saja? Dipakai apa namanya, ketaatankah, dipakai maksiatkah, atau dipakai yang mubah-mubah saja kah, dipakai poya-poya atau dipakai santai-santai? Nah, itu ada pertanggungjawaban umur ya. Kita saat ini kan sudah punya umur nih sampai sekarang, ya kan? Kemudian wa an ilmi fi ma fa'ala, dan terkait dengan ilmunya itu dipakai apa, diamalkan nggak ilmunya? Dia sejalan dengan ilmunya enggak? Atau jangan-jangan dia beramal dengan ilmu yang bertentangan dengan ilmunya? Makanya ada istilah ilmu bermanfaat. Dia bermanfaat ilmu bagi dia. Tentang ilmu ini kan kita diajar Rasulullah bagaimana doa kita, Allahumma gimana? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat.
Kemudian Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Jadi manfaat ilmu itu. Nah, kalau kita punya ilmu ternyata nggak dipakai, ini juga berat pertanggungjawabannya. Tahu yang halal juga berat pertanggungjawabannya. Kemudian wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Terkait dengan hartanya, dari mana dia mengusahakan, dari mana dia dapatkan hartanya, dan untuk apa dia belanjakan. Nah, kalau untuk harta ada dua, dari mana dan untuk apa. Kemudian wa an jismihi fima ablah, dan terkait dengan badannya itu, sampai dia renta itu dipakai apa. Kan kita pernah kuat, yang muda, ya. Waktu lahir kita dalam keadaan lemah, kita merangkak, berjalan jatuh, tertatih-tatih, lama-lama kita jadi ya balita, kemudian kita naik lagi di usia-usia yang masih lemah, lama-lama kemudian kita berubah menjadi kuat di usia 22 sampai 3. Itu dipakai apa saja. Itu makanya dalam sebuah ayat dikatakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'al min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'al min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari lemah kemudian menjadi kuat, dan setelah kuat menjadi lemah lagi dan beruban. Nah, proses ini akan terlalui jika usia kita sampai paling tidak di atas 50 akan terlalui. Nah, badan itu hati Allah apa tidak? Nah, begitu. Nah, kita lanjut dipercepat karena ini suasana fisik saya, kondisi fisik saya nggak fit ya. Nah, tetapi hafillah, wasahih anna kullal aqwal tadkhulu fin na'imil ladzi tun'imu bihil insanu fid dunya. Jadi yang benar adalah bahwasanya qaul yang menyatakan bahwa yang namanya nikmat itu adalah semua yang diberikan Allah di dunia berupa kenikmatan itu. Karena apa? Di sini dijelaskan wallahu ta'ala ja'ala lafdhan na'im fil ayatil karimah lafdhan aman. Karena Allah telah menjadikan lafaz an-na'im anin na'im dalam ayat itu, dalam surat At-Takatsur terakhir itu adalah lafaz am. Lafaz am, lafaz umum. Yang namanya lafaznya umum maka berlaku umum. Sesuai kaidah al-umumu yabqa bi umumihi ma lam yarid dalilu tahsis. Jadi selama tidak dalil mengkhususkan maka dia tetap pada keumuman lafaznya umum. Jadi artinya apa? Yashmulu kullan ni'amil lati tumatti'u bihal insanu fi hayatihi. Yaitu mencakup semua nikmat yang manusia itu menikmatinya, bersenang-senangan dengannya di dunia. Nah, semua nikmat yang dinikmati oleh manusia di dunia itu disebut na'im. Nah, karena Allah sudah menyatakan dalam ayat ini, ternyata na'im ini ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang kelihatannya berat ya, tapi khafillah nanti kita akan insya Allah tidak terlalu berat. Tapi yang ini kajiannya sebenarnya ringan tapi berat. Kalau tadi disebut nyari-nyari sedap itu ya, Masya betul. Nah, kita cek ya, insya Allah nanti kita akan mendapat penguat. Semoga kita termasuk yang aman gitu. Di dalam riwayat Muslim di dalam kitab sirah dijelaskan wa warada fi sirati Rasul, dan terdapat di dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kharaja dzata maratin min baitihi ja'ian faltaqa bi Umar wa Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar rumah dalam keadaan lapar. Ya sama lah seperti kita misalnya pagi-pagi di rumah nggak ada makanan, kita pengen keluar karena lapar ya, pengen cari sarapan gitu. Pengen cari makan karena Rasul juga lapar. Rasul manusia biasa punya rasa lapar. Nah, ketika beliau keluar rumah itu, faltaqa bi Umar wa Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Dan tidak disangka Rasul ketemu dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Fakana ma akhrajahuma huwa ma akhrajahu lil bahthi an it'am. Ternyata sama. Abu Bakar dan Umar itu keluar rumahnya juga sama dalam rangka untuk mencari makan karena sama-sama lapar. Jadi akhirnya samalah. Sepakat ini, tujuannya sama. Rasulullah lapar, Abu Bakar lapar, Umar juga lapar. Akhirnya mereka berangkat bertiga mencari makan. Gitu. Famasyaw jami'ahum hatta wasalu ila baiti rajulin minal ansar. Nah, kemudian beliau bertiga ini semuanya berjalan, kemudian menuju satu rumah, salah seorang rumah orang Ansor ini ya. Ya, sahabat Ansor ya di sana.
yudifunau. Kemudian mereka bertiga itu bertamu kepada sahabat Ansar ini. Farahaba bihim wa fariha bihim. Kemudian orang Ansar ini Masya Allah menyambut dengan gembira. Rahaba itu marhaban, marhaban, ahlan wa sahlan itu namanya marhaba. Menyambut. Kemudian wa fariha bihim dan sangat gembira. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa sahabat Ansar ini mengatakan pada hari ini tidak ada orang lebih bahagia dibanding aku. Kenapa? Karena aku telah kedatangan manusia-manusia mulia. Manusia-manusia utama yaitu Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Saking gembiranya, insyaallah. Waja'a bi'idkin fihi busr wa tamar wa rutub ya. Jadi saking senangnya itu akhirnya sahabat Ansor tadi itu mengambil satu tandan kurma. Ada busr, ada tamar, ada rutub. Jadi seperti pisang lah kalau kita ya. Kalau kita mungkin jarang lihat kurma satu tandan ya. Nah, kalau bayangan kita mirip satu tandan pisang, itu yang paling atas itu biasanya paling tua, kemudian tengah, dan yang paling muda bawahnya. Tapi kalau pisang biasanya paling muda belum bisa dimakan ya. Tapi kalau kurma ini bisa semua. Jadi satu tandan kurma itu ya ada yang tua, ada yang sedang, ada yang basah, ada yang muda, itu enak semua, seger. Apalagi yang rutop, wah enak sekali itu. Jadi satu tanda itu disuguhin kepada dan waqaddamu ilaihim ya, disuguhkan waqaddamu ilaihim disuguhkan kepada mereka. Tsumma dzabaha lahum syatan, kemudian orang Ansar memilih seekor kambing. Jadi enak banget ya, mohon maaf. Jadi enak banget ya, udah dikasih kurma satu tandan, dipotongin kambing pula. Kemudian fa'akalu minasyati wal 'idqi. Kemudian mereka bertiga makan ya, begitu lezatnya itu kambing, kemudian kurma juga. Falamma syabi'u qala lahum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika mereka sudah kenyang, Rasul bersabda kepada mereka. Ya, Rasul berkata kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah." La tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Pasti kalian akan diminta pertanggungjawaban atas nikmat ini pada hari kiamat. Tuh, gitu kata Rasul. Akhrajakum min buyutikumul ju', engkau keluar rumah dalam keadaan lapar, semalam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im, kemudian tidak kembali kecuali engkau telah mendapatkan nikmat yang besar ini, yaitu makan kambing dan satu tandan kurma tadi. Nah, itu ini ada pertanggungjawabannya. Jadi kalau kita makan enak ya gunakanlah energinya itu untuk taat gitu ya. Masya Allah. Kita lanjutkan ya. Nah, oleh karena itu ikhafillah, kita ini wajib bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Asyukru ala ni'amillahi wajib. Jadi mensyukuri nikmat Allah itu wajib hukumnya. Ayatnya banyak sekali, ini saya kutip sebagian sedikit saja ya. Di dalam surah An-Nahl ayat 114 Allah firmankan, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kamu atas nikmat-nikmat Allah ya yang diberikan kepada kalian, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian betul-betul hanya kepadanya menyembah. Jadi ternyata ada korelasinya. Orang yang bersyukur pasti ingin membuktikan dia hanya kepada Allah menyembahnya. Jadi ini ada kaitannya. Orang bersyukur atas nikmat Allah adalah mereka yang betul-betul nyembahnya hanya kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Kemudian wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini sangat terkenal. Kita hafal semua. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengiklankan bahwasanya jika kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka Allah pasti aku akan menambah nikmatku pada kalian ya. Wa la in kafartum, dan jika kalian kufur tidak mensyukur nikmat-nikmatku, inna 'adzabi lasyadid, maka sungguhnya azabku sangatlah pedih. Ibrahim ayat 7. Kemudian di dalam ayat yang lain surat Az-Zumar ayat 7 Allah firmankan, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu 'alimun bidzatis sudur. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian kufur semua, nggak ada yang beriman, nggak ada yang mensyukuri nikmat Allah, ghaniyun ankum, Allah itu nggak butuh pada kalian. Ya Allah nggak butuh kita. Ya Allah nggak butuh kita.
Kata-kata Ghaniyun sebenarnya maha kaya, tapi bisa dimaknai bahwa Allah nggak butuh. Ketika Ghani udah kaya, nggak butuh kan gitu. Ghaniyun ankum, Allah nggak butuh terhadap kalian. Jadi Allah nggak butuh iman kalian. Jika kalian seluruh bumi ini nggak ada yang bersyukur, nggak ada yang beriman, Allah nggak rugi. Kan gitu. Wala yardha li ibadil kufr, tapi Allah tidak ridho terhadap hambanya yang kufur, yang ingkar nikmat, yang tidak mau beriman kepada Allah. Wa in tashkuru yardha lakum, jika kalian bersyukur maka Allah meridho kepada kalian. Nah, ternyata salah satu cara untuk mendapatkan ridho Allah yaghfirlah dengan cara bersyukur. Wa in tashkuru yardhahu lakum. Ya, jadi seperti itu. Wa in tashkuru yardha lakum, jika kalian bersyukur kepada Allah maka Allah akan ridho kepada kalian. Kemudian dalam ayat yang lain, ini masih Ibrahim ayat 8 ya, kita lompatin tadi. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamid. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, in takfuru, jika kalian itu enggak ada yang bersyukur, atau in takfuru, jika kalian tidak ada yang beriman sama sekali kepada Allah, antum wa man fil ardi, kalian dan semua yang di seluruh permukaan bumi jami'an semuanya, fa innallaha la ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji, enggak butuh. Ini di sini dikuatkan di dalam sebuah hadis qudsi dalam Sahih Muslim dari Abi Dzar dari Rasulullah SAW, fima yarwi an rabbih, ini hadis qudsi di mana Allah berfirman, annahu qala, ya Rasul, Allah berfirman, ya ibadi, hai hambaku, hai hamba-hambaku, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Hei hamba-hambaku, sekiranya kalian ini manusia itu dari awal pertama manusia ada, wa akhirakum, dan manusia yang terakhir, wa insakum, dan dari jenis manusia ya, dan dari jenis jinnya. Jadi orang-orang dari zaman pertama dan zaman akhir zaman nanti, kemudian dari golongan jin dan manusia semuanya, kanu ala qalbi rajulin minkum, semua sepakat untuk bertakwa, satu hati, semua bertakwa kepada Allah, jinnya, manusianya, orang dari masa zaman dahulu sampai zaman akhir zaman nanti, semua beriman atau bertakwa kepada Allah. Ma zada dzalika fi mulki syai'an, itu enggak nambah apapun pada kekuasaanku, enggak nambah. Jadi enggak ngaruh gitu sama Allah. Jadi kalau semua manusia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah enggak nambah kekuasaannya. Enggak ngaruh. Gitu. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'an. Begitu pula sekiranya kalian, manusia dari awal kalian dan akhir zaman kalian, insakum wa jinnakum, baik dari manusianya maupun jinnya, kanu ala afjari qalbi rajulin minkum, semua itu sepakat untuk fujur, bermaksiat pada Allah, enggak ada yang bertakwa kepada Allah, kufur semuanya kepada Allah, mana qasadalika fi mulki syai'an, itu juga enggak mengurangi kekuasaanku sama sekali. Ya Allah, ini pernyataan Allah ya, mengerikan buat kita. Jadi ini kita semua ini enggak ada yang beriman pada Allah, Allah enggak berkurang sama sekali kekuasaannya. Enggak rugi gitu. Kemudian ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika min mulki fi mulki syai'in illa kama yanqusul mihyatu idza adkhala fil bahr. Wa subhanahu wa ta'ala al-ghaniyyul hamid. Sekiranya nih manusia itu ya, semua baik jinnya maupun manusianya itu berdiri di satu tempat yang tinggi, kemudian mereka meminta kepadaku semuanya, maka aku akan beri semua permintaannya. Aku kabulkan semua permintaannya. Nah, ketika aku kabulkan semua permintaannya itu, mana qasadzalika min mulki syai', itu tidak mengurangi kekuasaanku sekali, tidak mengurangi kekayaanku sama sekali, illa kama yanqusul mihyatu idza adkhala fil bahr, kecuali seperti berkurangnya air lautan ketika dimasukkan jarum, celupin jarum, celek, angkat jarum itu, kemudian tersisa di ujung jarum itulah seperti berkurang begitu. Jadi ya nggak kerasa lah. Lautan dimasukin jarum, kemudian sisa yang di ujung jarum itulah yang seakan-akan begitu. Ya kalau semua dikasih nikmat oleh Allah, diberikan permintaan semua, tidak berkurang apapun kekuasaan Allah. Masya Allah. Jadi kita betul-betul nih harus kitanya yang aktif mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sebenarnya tidak butuh kita. Kita yang butuh ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebentar akhi ikhwan, saya rehat dulu, minum dulu ya. Afan ya.
Ya Allah, bentar ya teman-teman. Ini boros tisu sekarang nih. Ngocor terus. Oke, baik, kita lanjutkan. Arkanu syukri thalathana. Rukun syukur itu ada 3. Jadi kita nih tadi kan dikatakan bahwa syukur itu wajib. Ya, syukur atas nikmat itu wajib. Nah sekarang rukun syukur itu ada 3. Yaitu syukrul qalbi, wa syukrul lisan, wa syukrul jawari. Yaitu syukur hati, syukur lisan, dan syukrul jawari anggota badan kita. Rukunnya itu ya seperti rukun iman gitu. Kalau ada 5 rukun iman, ada 6 rukun Islam ada 5. Nah ini rukun syukur ada 3. Yang pertama adalah syukrul qalbi. Ini dijelaskan ulama. Yang pertama adalah syukrul qalbi, yaitu syukur dengan hati. Wa huwa an yastash'irul qalba an yastash'irul qalbu 'idhaman ni'amil lati an'amahu Allah taala alaih. Di mana hati ini merasakan keagungan, kebesaran nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Jadi nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu kita rasakan, hati itu mengagungkan betul, menyatakan betul dalam hati bahwa nikmat ini semua datang dari Allah. Wa anna Allah ta'ala wahadahul mu'tilin ni'am, dan hanya Allah satu-satunya yang pemberi nikmat. Jadi hanya Allah pemberi nikmat. Satu-satunya. Wa wahadahul mu'tilin ni'am. Satu-satunya pemberi nikmat hanya Allah SWT. Jangan pernah berpikir ada makhluk lain, ya ada makhluk yang memberikan nikmat kepada kita. Tidak ada, hanya Allah wahdah. Fala'tirafu bi fadlillahi wahdah la syarika lahu wajibun al-muslim. Maka pengakuan terhadap keutamaan Allah, bahwa tidak Tuhan selain Allah, Allah sendiri ya yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, hanya Allah saja, wajibun alal muslim. Perasaan seperti ini, ya pernyataan hati seperti ini adalah merupakan kewajiban, wajib, bahwa semua nikmat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man ja'ala ma'allahi syarikan ka'anna dzalika kufran wa juhudan li fadlih. Dan barang siapa yang menjadikan sekutu bagi Allah, bahwa ada yang lain yang memberikan nikmat kepada kita, maka dia telah kufur dan durhaka kepada Allah. Telah kufur terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Kok bisa kita mengakui ada nikmat, ada pemberi nikmat selain Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini contoh disebutkan di sini. Amma man kana muqiran biqalbi bi anna hadhihi ni'am min indillahi ta'ala. Adapun misalnya ada orang yang menyatakan di dalam hatinya bahwa semua nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah clear kan? Walisanu yunsabun ni'am marratan ila Allah ta'ala wa marratan ila dzakai wa hinkatihi fahada asinillah. Kemudian di lisannya juga sama. Di lisannya dia menyatakan bahwa kadang-kadang nikmat itu datang dari Allah, dan kadang-kadang nikmat itu adalah karena kecerdasannya dan karena pengalamannya. Dzakaihi wa hinkatihi ila dzakai wa hinkatihi. Kadang-kadang kan orang begitu. Alhamdulillah saya dapat nikmat dari Allah yang sangat besar. Ini juga disebabkan karena ilmu yang saya miliki dan pengetahuan saya miliki dan pengalaman yang saya miliki, sehingga Allah memberikan karunia seperti ini. Tidak boleh itu. Itu namanya pada saat yang sama dia mukirron, mengakui bahwa Allah pemberi nikmat. Secara lisan ternyata dia sekali menyebut nikmat datang dari Allah, tapi sekali karena keilmuannya, karena kecerdasannya. Mirip Qarun itu, ya kan? Qarun itu menyatakan begitu, innama utitu min ilmin indi, semuanya aku dapat ini karena ilmu yang aku miliki, kata Qarun. Ya, kufur itu Qarun. Padahal semua datang dari Allah Subhanahu